Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Parkir sembarangan dan bikin macet, lebih dari 20 kendaraan terjaring razia parkir liar di Kota Cimahi. Jangan terlewat penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Jawa Barat dimulai tanggal 6 Juni. Seekor ular king cobra berukuran besar sepanjang 5 meter ditangkap warga di sebuah kolam ikan di Desa Cipelang, Kabupaten Sumedang. Jelang keberangkatan haji, 23 orang calon jemaah Kabupaten Tasikmalaya belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH hingga terancam batal berangkat. Mereka masih ditunggu untuk melunasi pembayaran hingga hari ini. Ribuan calon jemaah haji Kabupaten Tasikmalaya mengikuti manasik haji di Kompleks Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai tata cara ibadah haji serta praktik ibadah haji secara langsung. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya mencatat 1.514 jemaah haji akan berangkat pada tahun ini sesuai dengan kuota yang diberikan. Namun meski tenggat waktu pelunasan BPIH sudah diperpanjang, masih ada saja calon haji yang belum melunasi. Pihak Kemenak Kabupaten Tasikmalaya masih berharap calon jemaah memanfaatkan waktu tambahan ini untuk melunasi BPIH. Jemaah yang berangkat tahun ini 1.514 dan tidak melunasi 23. cuma tinggal 23 orang lagi. Karena ada perpanjangan juga ya Pak sampai tanggal 19. Tanggal 19. Ada kemungkinan mereka melunasi juga Pak? Ya, mudah-mudahan sampai hari ini juga ada yang sudah melunasi. Dan terpenuhi lah. Ada kendala tidak Pak saat ini? Ada kendala untuk tidak ada. Jemaah haji asal Kabupaten Tasikmalaya rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 23 Mei mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Jawa Barat akan dimulai tanggal 6 Juni mendatang. Gubernur meminta agar masyarakat mengawasi proses ini dan memviralkan kasus pungutan liar, pungli atau bentuk penyimpangan lain selama berlangsungnya penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Peresmian pembukaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 untuk tingkat SMA sederajat se-Jawa Barat oleh Gubernur dilakukan di SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa siang. Pada pelaksanaan PPDB tahun ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengklaim telah memperbaiki sistem sehingga masyarakat atau orang tua bisa mengawasi siapa saja calon siswa yang diterima di sejumlah sekolah negeri yang dituju melalui situs resmi Dinas Pendidikan. Para orang tua juga bisa mengkonfirmasi atau melaporkan tindak kecurangan dengan mengakses Sapa Warga. Jadi sekarang kita kerjasama juga dengan Diskominfo. Jadi selain pendaftaran itu melalui web Disdik ya, juga bisa menggunakan Sapa Warga. Nah, kemudian untuk tracking Gmap-nya ya. Nah, itu tuh kita juga langsung dalam satu jendela, jadi satu device. Tidak harus membuka 2 device, jadi dia langsung pendaftarannya di situ gitu ya. Nah, kemudian juga sekarang kita bisa pendaftar itu bisa tracking, jadi bisa melihat posisinya itu sekarang sudah di mana gitu. Apakah pada saat daftar itu sudah diverifikasi atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya belum diverifikasi kan dia juga bisa mengkonfirmasi kenapa belum diverifikasi misalnya gitu. Nah, itu kita juga lakukan, mereka bisa melihat. Nah, setelah verifikasi kita juga siapkan waktunya untuk sanggah verifikasi. Gubernur juga meminta agar masyarakat jangan ragu untuk memviralkan jika terjadi pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya melalui media sosial. Informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti secepatnya oleh pihak terkait. Saya ingatkan, ya, itulah kenapa kita full digital, memastikan, dan saya minta media dan masyarakat viralkan aja. Ya, kalau dalam PPDB ini ternyata ada pungli-pungli, dan mana enak viralkan ya, nanti kita pasti tindak lanjut.
Oke ya, semua sudah disempurnakan melalui 2 pintu, 1 website, 1 lagi dengan aplikasi. 80% tahun lalu menggunakan aplikasi. Sapa warga, hal-hal yang kurang di tahun lalu terus kita sempurnakan, dan hal-hal baik yang sudah bagus di tahun lalu tentu kita pertahankan. Mudah-mudahan tahun ini makin sempurna. Pelaksanaan gelombang pertama PPDB tingkat SMA sederajat akan dilangsungkan mulai 6 Juni 2023 mendatang. Tahapan untuk calon siswa masuk SMA negeri melalui jalur prestasi atau akademik, kemudian zonasi dan afirmasi atau perpindahan. Nantinya setiap calon siswa cukup mendaftar secara daring melalui ponsel. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, perjalanan panjang 32 biksu dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah sudah tiba di jalur Pantura Cirebon pada Rabu siang. Mereka disambut warga di pinggir jalan di sepanjang Pantura Susukan hingga Winong. Bergerak dari Wihara Budi Asi, Jatibarang, Kabupaten Indramayu, 32 orang bante atau biksu ini telah sampai di jalur Pantura Susukan, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Para biksu yang berjalan dengan pengawalan sejumlah anggota ormas menarik rasa ingin tahu warga. Mereka bahkan ada yang telah menunggu sejak pagi hari. Dari kemarin itu saya tuh mau lihat biksu, gimana ya. Kayaknya tuh beda banget dari Thailand sampai ke Borobudur tuh ya. Pokoknya seru banget kayaknya. Gitu. Berarti emang kalau hari ini dari jam berapa, Bu? Oh, ini mah pagi-pagi sampai jam 9, iya pagi. Dari pagi sampai Iya. aja pengen lihat aja. Iya, pengen lihat lah. Melihat para biksu yang berjalan beriringan, sebagian warga mengajak para biksu untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, juga memberikan minuman kepada para biksu. Usai menempuh perjalanan dari Indramayu, para bante kemudian beristirahat di Makobrimob Batalion C Winong sebelum melanjutkan perjalanan menuju kota Cirebon. Rencananya di kota Cirebon mereka akan menginap selama 3 hari dan mengunjungi sejumlah tempat. Cirebon selama 4 hari ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para bante. Yang pertama adalah menemui rumah atau pindah patah atau menerima derma atau mendoakan umat di beberapa tempat yang ada di Cirebon seperti SD Sari Putra, kemudian Vihara Welas Asih, kemudian di Jalan Ciko di tempat beliau tinggal sementara di Cirebon. Selama berjalan dari Thailand, para biksu ini tidak membawa bekal makanan atau minuman. Dalam kebiasaan para biksu, mereka makan minum mengandalkan pemberian umat Buddha yang ditemui sepanjang perjalanan ritual tudong. Para biksu melakukan ritual keagamaan jelang perayaan Waisak dengan berjalan kaki mulai dari Nakhon Si Thammarat, Thailand menuju Candi Borobudur dengan menempuh jarak 2.757 km. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seekor ular king cobra berukuran besar ditangkap warga di sebuah kolam ikan di Desa Cipelang, Kabupaten Sumedang. Ular yang memiliki bisa mematikan tersebut ditangkap oleh seorang pemuda berusia 20 tahun. Ular king cobra sepanjang 5 meter ini ditangkap dari sebuah kolam ikan milik warga di Desa Cipelang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang oleh seorang pemuda berusia 20 tahun. Setelah berjuang selama 20 menit, ular yang memiliki bisa mematikan itu akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kolam. Khairul, warga Jatiwangi, Kabupaten Majalengka menyatakan dirinya menerima informasi dari warga adanya seekor ular di dalam kolam. Namun betapa kagetnya ia saat mengetahui ular yang akan ditangkapnya adalah jenis king cobra berukuran besar. Penangkapan sang ular sempat terkendala karena berada di dalam air hingga akhirnya ular berbobot 10 kg tersebut berhasil dievakuasi ke darat. Keluar ya, enggak di luar ekspektasi banget, gede banget ularnya. Mungkin ini yang pertama kali saya pegang kali yang paling besar kayak gini, yang ini. Ada kesulitan nggak waktu evakuasi, waktu menangkapnya? Kesulitan sih paling di air aja. Karena di air jadi kan gerak kitanya susah gitu, agak lambat juga, terus cenderung gak gesit kitanya juga. Jadi satu-satunya cara ya ke daratin dulu. Itu beratnya berapa perkiraan? Kira-kira beratnya tuh 10 kilo kurang lah. Kalau panjangnya? Usai ditangkap, rencananya ular akan dilepas liarkan ke habitatnya semula agar tidak membahayakan manusia.
Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.